kalian bisa sambil kayak bejek-bejek gitu loh udangnya, biar dia lebih cepat kering. Tuh cuminya ketika kena panas dia langsung bagus ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Udah deh, ini jadi siap untuk direbus. Kita aduk pakai bantuan sumpit dulu. Ini penting supaya nanti dia nggak nyatu jadi satu. Kita lapisin sama tepung maizena ya, jangan terigu ya. Kalau kita pakai terigu lagi nanti nyatu sama adonannya. Halo, welcome back to my channel, Divin Hermawan. Hari ini kita akan bikin seafood noodle soup ya. Jadi ini mie kuah rasa seafood terinspirasi dari campong atau sup Korea ya, yang Korean style, yang pedas tentunya. Tapi ini tentunya bukan yang autentik Korean, tapi tetap sama-sama enak. Dan juga yang paling spesial adalah nanti kita akan bikin kaldu udang dari kulit atau kepala udang. Yang biasa misalnya kalian buang, ini jangan dibuang karena kulit dan juga kepala udang tuh dia enak banget kalau dijadiin kaldu. Selain itu, kalau misal kita makan noodle soup atau ramen, itu emang paling penting adalah supnya yang menjadi karakter utamanya gitu kan. Ada yang misalnya sekarang tuh lagi orang-orang pada suka tuh pakai yang bone broth, kayak tori paitan dan lain-lain. Terus ada juga yang misalnya kaldunya dashi, base, shoyu yang lebih clear. Dan kaldu udang ini menurutku itu salah satu yang kaldu yang rich, yang gurih, tapi bisa kita bikin dalam waktu yang cukup singkat dibandingkan kaldu-kaldu tulang ayam atau lain sebagainya ya. Jadi ini singkat banget tapi rasanya kalian coba aja, itu bakalan rich banget ya. Bahan-bahan untuk kaldu yang pertama ini tentunya ada kulit dan juga kepala udang, lada, bawang putih, bawang merah. Simple banget. Lalu nanti ini untuk noodle soupnya, seafood noodle soup, tentunya ada isian sesuai selera ya. Aku di sini pakai cumi, udang, dan juga daging sapi. Kalian bisa ganti pakai apapun yang kalian mau. Pakai kerang juga itu bakalan enak banget. Lalu sayur-sayurannya, sini aku pakai sawi putih, wortel, daun bawang, bawang bombay, jamur, dan juga ini cabai hijau, ini cuma buat garnish dan tambahan. Dan juga ini bumbunya ada kecap ikan, kaldu ayam, chili powder, atau kalau kalian nggak suka pedes skip aja, bawang putih, dan juga saus sambal ya. Oh ya, nggak ketinggalan ini noodle-nya atau mie-nya, ini aku bikin sendiri. Ini tanpa alat, tanpa apapun, cuman perlu pisau doang. Aku udah share juga caranya. Dan ini mudah karena dia adonannya nggak terlalu keras untuk kita ulenin dan juga lembut, cocok banget ini untuk yang kuah-kuah kayak gini ya. Yuk langsung pertama kita akan bikin kaldu udangnya dulu. Yang pertama kita lakukan adalah kita panaskan dulu pan-nya. Nah, di sini aku pakai pan dari Tefal, serian yang Soul Chef. Jadi ini tuh bagus banget, bisa kalian lihat tebal. Dan juga ada termosignalnya. Ini adalah indikator panas. Ketika dia udah berubah dari yang tadinya ada gambar jadi polos, nah itu tandanya udah siap kita masukin bahan-bahan lain ya. Jadi ini emang membantu sekali kalau kita dalam masak, terutama apalagi numis-numis. Kalau kita tumis sayuran tapi pannya belum panas kita masukin, nah itu jadinya kurang wangi. Oke, sekarang kita akan masukkan minyak. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Lalu abis ini kita masukin udang. Kulit udang maksudnya. Kita masukin bawang merah, bawang putih, dan juga ladanya. Ini kita akan goreng sampai dia kering, wangi, dan minyaknya berubah jadi merah. Itu yang bakalan bikin enak banget. Sambil nunggu, ini kita akan iris-iris sayurannya ya. Sebenarnya untuk sayuran kalian bisa potong bagaimanapun sesuai selera kalian. Cuman untuk mie, aku suka dia memanjang ya. Jadi ada sensasinya nanti waktu kita makan bareng mie itu dia kayak panjang-panjang. Jadi mie-nya berbagai macam tekstur gitu ya.
Ini udah dipotong-potong kayak gini, kita balik, kita lihat udangnya tuh. Dia udah jauh lebih kering, tapi ini belum cukup kering ya. Kita perlu dia sampai kering banget tuh, biar wanginya tuh bener-bener keluar semua. Tuh enak banget. Nah ini kalau kalian ada ekstra tenaga, ekstra waktu, kalian bisa sambil kayak bejek-bejek gitu loh udangnya. Biar dia lebih cepat kering. Oke, tuh lihat dia udah smoky, wangi banget. Kalian bisa kebayangnya ini wanginya. Kita boleh matikan api. Udah kering banget. Ini kita akan diglaze pakai air ya. Tuh kalian bisa lihat ini kuahnya dia langsung warna merah, lekoh banget. Tapi supaya makin rich lagi, ini kita akan blender ya. Kalian bisa pakai hand blender, kalau nggak pakai blender seperti ini. Aku pakai blender dari Tefal juga. Ini bahannya dari kaca. Jadi ini tuh kalau misalnya blender bumbu, blender apa, dia baunya tuh nggak nempel. Itu yang aku suka sih. Oke, kalau sudah tinggal kita saring aja. Ini sarinya kita bisa ambil sekali lagi. Nih, kalian bisa lihat ya, ini hasilnya dia creamy banget. Dan kalau kalian bisa cium, ini udangnya tuh bener-bener kerasa banget ya. Ini belum dibumbuin, kita cicipin. Jadi ini tuh dia pekat banget ya. Kalau misalnya kita mau pakai tuh bisa dioplos lagi, dicampur lagi sama air. Nah kaldu ini nggak cuman bisa dibikin mie yang akan kita bikin, tapi bisa juga kalau mau versi baratnya tuh bisa jadi prawn beef soup ya. Itu kalian bisa tambahin aja nasi matang sama krim sama sedikit bumbu di blender pakai tomato paste, itu udah enak banget. Kalau nggak bisa juga kalian jadiin tom yum, misalnya tom yum soup tinggal pakai tom yum paste. Ini bener-bener rich banget tuh, kalian bisa lihat ya. Oke, udah beres kaldunya, ini cepet banget, gampang. Sekarang kita akan proses campongnya atau noodle soup ala-ala lah ya. Ini sebenarnya bukan yang Korea-Korea banget sih. Kita akan tumis dulu. Oke, ini cuminya kita akan potong, jangan kecampur sayurannya ya. Ini kita akan slice tapi nggak sampai putus ya. Slice-nya agak miring gitu tuh. Nah. Nah, kalau udah tinggal kita potong aja kotak-kotak. Siap nanti direbus ya. Ini sebenarnya untuk kalau pakai udah kuah ini, kalian nggak usah pakai isian macem-macem, cuman pakai bakso instan, kalau nggak pakai cikwa itu juga rasanya udah mewah banget sebenarnya. Cuman kalau kalian mau tambah, mau lebih spesial lagi, itu boleh ya. Ini aku akan tumis bawang putihnya sedikit. Lalu bombaynya, ini kita akan bikin seporsi ya, jadi sayurannya dikit-dikit aja, sama wortel. Nah ini kalau kita numis pakai Tefal Sauce Chef ini atau pakai panci Tefal lainnya, tentunya ini kan non-stick kan, jadi kita bisa ngurangin kadar minyaknya ya. Dan yang paling penting ini kalau misalnya kita beli pan tuh dia kualitasnya ini bagus, jadi panasnya tuh merata karena ketebalan tertentu ya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita masukin aja air dan juga kaldunya. Jadi ini aku pakai setengah-setengah ya. Chili powder sesuai selera, saus sambal sesuai selera, kecap ikan, lalu isiannya, dan juga cuminya tadi. Tuh cuminya ketika kena panas dia langsung bagus ya, patternnya kayak gini. Begini kita tinggal masukin sayurannya, sisa sawi,
jamur, dan juga daun bawang. Ini aku suka daun bawang agak banyak, dia wangi. Terus kita bisa beri bumbu, pakai kaldu boleh, mau pakai gula garam aja boleh. Oke, udah jadi, gini aja, tinggal dicicipin. Rasa kaldunya tuh ini bener-bener yang rich banget, yang kayak dimasak lama. Padahal tadi kita cukup bentar aja. Dan untuk final touch ini ada beberapa opsi ya. Kalian bisa, kalau mau lebih asam kalian bisa tambahin cuka, kalau nggak kimchi, itu kan cocok kan. Kalau nggak bisa juga tambahin miso. Miso tuh yang kedelai itu loh ya, fermentasi kedelai. Kalau nggak bisa kalian cicipin aja mau gimana. Gini aja ini udah enak banget ya. Nah sekarang kita akan rebus mie-nya. Ingat airnya nggak boleh terlalu dikit ya, nanti mie-nya nyatu. Oke, ini mie-nya kita angkat aja. Nih, kalau udah direbus, ini mie-nya dia lembut dan cukup kenyal juga karena pakai minyak di dalamnya. Lalu kita tuang supnya tadi yang udah kita bikin. Oh, ini komplit, ada udang, cumi, beef. Plus jangan lupa juga ini kuahnya ya. Kuahnya tuh yang bikin gurih banget. Ini bintang utamanya tuh ini kuahnya. Tuh, lihat di sini aku akan tambahin cabai, kimchi, dan juga daun bawang yang udah direndam di air es sehingga dia bau tajamnya dia udah lebih berkurang dan juga dia teksturnya lebih crunchy. Itu enak banget kalau kita pairing sama noodle soup. Mau Korean style, Japanese style, Chinese style, or whatever, itu cocok banget. Yuk, langsung sekarang kita akan coba. Tuh lihat mie-nya ini handmade, tapi ini enak banget, cocok juga sama noodle soup. Sekarang kita seruput dulu ya. Kalau kalian tahu ramyeon yang kalian beli pack-packan, ini kenyalnya tuh sama. Jadi kalau healthier option dan juga lebih ekonomis kalian bisa bikin sendiri. Sekarang pakai kuahnya ya. Pakai kimchi. Nah ini wajib banget kalian coba. Selain rasanya enak, ini juga cukup lengkap ya nutrisinya ya. Cocok banget. Oke, kalau gitu, kalau kalian mau beli produk-produk Tefal juga kalian bisa cek link di description box karena akan ada penawaran yang sangat menarik juga di Tokopedia. Jadi jangan sampai kelewatan karena kalau kalian beli Tefal menurutku itu bakalan worth it banget ya karena selain awet dan kalian bisa rasakan juga kualitasnya gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share dan lain-lain, dan kalau kalian request tag ke @devinherman @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.